dan sekarang Al-Mahdinya sudah muncul. Cuma Allah rahasiakan sebagaimana Allah merahasiakan Dajjal. Ciri-cirinya apa? Yang benar di framing jadi salah, yang salah di framing jadi benar. Pejuang Islam dianggap penista, penista dianggap pejuang Islam. Ini sistem. Sistem kalau nggak ada yang buat jadi nggak. Yang buat sistem itu namanya Dajjal. Maka jangan sok-sok ahli takwil terus bilang Dajjal itu sebuah sistem. Ya salam ya akhi ya. Sistem itu nggak ada tanpa yang buat. Yang buat ini yang kita sebut Dajjal. Sistemnya disebut Dajajilah. Nah ini masanya udah ya. Maka saya bangga jadi Ahlus Sunnah. Semoga Ahlus Sunnah kita Ahlus Sunnah yang harokahnya harokah ala minhajin nubuwah. Jadi nanti harokah kita harus minhaj nubuwah. Nubuwah itu lewat Khidriyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Buya, saya diizinkan Allah ketemu Buya. Saya setiap hari membuka YouTube Buya. Ya, alhamdulillah. Saya di sini kepingin semua ini nanti ditalkin zikir Buya. Artinya biar hatinya tenang. Karena setelah saya mengucapkan Allahumma salamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah dengan salamu alaika ya Sayyidul Mahdi Khalifatullah dan assalamu alaika ya Sayyidina Khidir bal ya bil Malkan bin Albas, ini hati saya tenang. Itu saya ingin tahu ada apa sebetulnya Buya di sana. Dan ini kalau mereka tentang aswaja, karena saya juga dosen dan juga saya di pemerintahan, supaya saya tidak stres, saya bagaimana supaya kita bisa ma'rifatullah. Dan ini saya kepingin Buya semua di talqin dan zikir, dan saya berharap Buya menjadi saya berbaiat kepada Buya karena hati sudah tertarik. Kemudian Buya, ini yang perlu saya pesankan, saya tidak tahu Buya, 2 kali ini saya di Unwaha. Pertama saya sudah sampaikan, yang kedua kenapa saya harus mengatakan ke Buya, saya mendapat pesan dari Khidir salamun kholam mir rabbir rahim 3 kali. Saya mohon diberikan apa itu artinya Buya. Saya itu yang harus saya sampaikan kalau Buya ketemu. Itu dalam mimpi saya. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Enggak, talqin itu ada syarat-syaratnya. Syarat terpenting itu ahwal kolbu saya. Tapi kolbu ini berkaitan dengan kolbu peserta. Itu masalahnya. Dan dia satu kontak. Kolbu itu ya arif ba'duhu ba'dah. Satu aja coba-coba, satu aja yang masih syak ini apa, itu di sini nggak bisa buat deh, sama sekali. Walaupun di depan ini cuma 3 orang 2 orang, tapi di depan saya ada 1 juta, satunya semuanya tasdik. Al arwah junudun mujanndanah, akan langsung talqin itu mengalir saja. Itu terjadi di Kalimantan Selatan sama di Jambi. Kemudian kemarin waktu kita buat daurah di Bogor, gitu, itu terjadi begitu aja ngalir. Karena saya tidak pernah berniat punya banyak murid dan tidak pernah mengobrol talqin, apalagi baiat. Dan sekarang saya menyampaikan kepada kawan-kawan saya, mudah-mudahan nih kita muda-muda, masih muda nih ya, masih muda, bahwa baiat itu sebenarnya hanya hak Rasulullah dan wali-wali ghaus. Saya bukan al-ghaus, maka baiat bukan kepada saya. Saya hanya mengambil keberkahan talqin. Ternyata di torikot-torikot daerah yang disebut baiat itu ngambil talqin. Jadi kita bedain ya, baiat itu sumpah setia dan itu berat. Cukup talqin saja. Nanti kalau ketemu mursyid mana saja ambil talqin, tapi jangan ambil baiat. Karena baiat itu sam'an wa ta'atan, hadiran wa ghaiban, hayyan wa mayyitan. Berat nanti. Itulah yang terjadi sekarang di beberapa mursyid yang wafat, muridnya kelimpungan. Karena dulu berbaiat sama gurunya.
Kalau mursyidnya kasyaf kan enak. Kalau muridnya kasyaf, gurunya kan nggak mati, cuma pindah alam. Tapi kalau muridnya nggak kasyaf, gurunya mati, nangis-nangis di kubur, Mbah Yai. Maka murid yang belum kasyaf, belum kamil, dia mesti cari mursyid baru. Tapi murid yang sudah mukasyafah, kamil, mukamil, dia nggak perlu cari mursyid baru. Dia kapan aja bisa ketemu gurunya. Makanya Abu Bakar nggak perlu cari nabi baru kan? Nabi wafat, benar nggak? Umar cari nabi baru nggak perlu. Beliau sudah sempurna. Perangkat-perangkat nubuat sudah diturunkan ke Abu Bakar. Makanya Umar, Abu Bakar ini bisa dialog dengan malaikat, bisa dialog dengan Allah. Umar. Itu sebabnya Umar berani melarang yang tadinya Allah bolehkan di Quran setelah konfirmasi sama Allah. Mau tahu contohnya? Nikah perempuan ahli kitab, Umar larang, padahal di surah Al-Maidah boleh, ya kan? Kalau nikah sama ahli kitab, santri-santri kita gimana ntar? Al-Banat ntar gimana? Umar melihat orang-orang Arab dulu nikah dengan orang-orang ahli kitab, orang Arab Madinah, Mekah nganggur. Jadi banyaklah perawan-perawan tua, mohon maaf. Maka dia keluarkan peraturan khalifah, dilarang menikahi ahlul kitab. Cut semua, langsung semuanya para perawan-perawan menjadi istri muda. Dulu biasa itu, kalau sekarang jadi luar biasa. Umar bisa muhadasah dengan Allah. Itu perangkat nubuah namanya. Tapi orang Syiah suudzon sama Umar, dibilang Umar ini yunkirul Quran, inkar kepada Al-Quran, ya. Jadi mohon maaf nih para kiai, para gus, para mahasiswa, para dosen, saya kalau mentalkin ngikutin ahwal rohani saya, ya, dan itu nggak bisa dibuat-buat, ya. Maka biasanya kita buat di majelis, karena orang yang datang ke majelis itu betul-betul dia ingin tasdik. Mungkin fil mustaqbal fi ayyi waqtin ma najtami' fi ma'hadikum summa nulaqqinukum biiznillah. Kalau ada waktu nanti, kalau Allah ridha, Allah izin, nanti kita ngumpul di majelis, ya, nanti kita talqin. Siapa yang emang pengen talqin pasti datang, dan emang harus dijadwal talqin zikir gitu, insya Allah. Dan terakhir tadi nyebutin salam ke Nabi Khidir, ya, salatu salamu alaika ya Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Mahdi, Sayyidina Balya. Kok bisa bikin adem? Karena mereka masih hidup dan mereka ada, ya. Yang ada pada Al-Mahdi itu sirnya Ahmadi. Yang ada pada Sayyidina Balya itu adalah makrifat-makrifat yang semuanya sudah ditransfer kepada Al-Mahdi. Makanya Nabi SAW mengatakan ismuhu yuwati usmi. Isim ini bukan isim KTP, ini ismul haqiqah. Ismul haqiqah kata Bajuri adalah keuluwul makan, uluwud darajat, ketinggian derajat, wa uluwul ilm, wal wasam, yani alamat, tanda-tanda Nabi, ketinggian darajah Nabi ada pada dia. Maka Al-Mahdi itu pengalaman ruhani saya, beliau sudah ada, termasuk Dajjalnya sudah ada, barengan ya. Ini terakhir ya, Nabi Musa, sebelum Nabi Musa, Nabi Nuh mengingatkan umatnya supaya hati-hati sama Dajjal. Nabi Ibrahim hati-hati sama Dajjal. Nabi-nabi semuanya mengatakan hati-hati kepada Dajjal. Nabi Musa cuma berani negur, Samiri, ma khotbuka ya Samiri. Giliran Harun dipegang jenggotnya, giliran umatnya disuruh bunuh diri. Tapi pas melihat Samiri, itu bulu romanya Nabi Musa berdiri. Ini bukan orang biasa ini. Ternyata Samiri itu nama kecilnya Musa bin Sam'un. Maka ada dua Musa berhadapan. Musa bin Sam'un kecilnya juga diajar Jibril, sempat dibawa terbang kemana-mana. Maka berkalamlah para ulama kita, Musa, ada dua Musa. Musa allamahu Jibril
fa asbaha dajjala. Musa allamahu Fir'aun fa asbaha rasula. Ada satu Musa diajarin oleh Jibril tapi jadi dajjal. Ada Musa kedua dirawat oleh Fir'aun tapi malah jadi rasulah. Ini pola akhir zaman begini. Nanti akan ada orang dididik oleh wali tapi dia jadi wali setan. Ada orang yang hidupnya di tempat maksiat, tempat kesesatan, tapi justru dia jadi wali Rahman. Kenapa? Wali Allah itu pilihan dari masa azaliyah, alam ruh sampai sekarang. Yang ditakdirkan jadi wali, meskipun dia pernah jadi perampok, koruptor, pasti jadi wali. Fudail bin Iyad itu perampok, suka merokosa perempuan, tapi takdir dia di masa azaliyah jadi wali. Maka ada satu kejadian di masa hidupnya membuat dia jadi wali. Perempuan pelacur dia, badannya dipakai untuk perbuatan-perbuatan yang nista. Tapi apa yang terjadi? Cuma karena rahmatullah ada pada dirinya memancar, melihat ada anjing udah kudisan, dia kasih minum, jadi wali. Jadi wali itu nggak usah aneh-aneh. Terapkan rahmatullah di kolbu. Asbahta waliyar rahman, pasti jadi wali Allah. Cuma gitu doang, ya. Dan sekarang Al-Mahdinya sudah muncul. Cuma Allah rahasiakan sebagaimana Allah merahasiakan Dajjal. Ciri-cirinya apa? Yang benar di framing jadi salah, yang salah di framing jadi benar. Pejuang Islam dianggap penista, penista dianggap pejuang Islam. Ini sistem kalau nggak ada yang buat jadi nggak. Yang buat sistem itu namanya Dajjal. Maka jangan sok-sok ahli takwil terus bilang Dajjal itu sebuah sistem. Ya salam ya akhi, ya. Sistem itu nggak ada tanpa yang buat. Yang buat ini yang kita sebut Dajjal. Sistemnya disebut Dajajilah. Nah ini masanya udah, ya. Maka saya bangga jadi Ahlus Sunnah. Semoga Ahlus Sunnah kita Ahlus Sunnah yang harokahnya harokah ala minhajin nubuwah. Jadi nanti harokah kita harus minhaj nubuwah. Nubuwah itu lewat khidriyah. Harus jadi sufi. Sufi itu bukan orang-orang yang kemana-mana menunduk, enggak. Sufi itu kolbunya ma Allah wa jismuhu ma'al khalq. Dia boleh yatamatta' bid dunya lakin la ya'kul dunya fi qalbi. Ya, la yadkhul dunya fi qalbi. Enggak masuk dunia ke kolbunya. Boleh menikmati dunia apa aja, tapi jangan sedikit pun mobil masuk. Enggak boleh. STNK-nya aja boleh masuk. Apalagi mobilnya. Uniknya kolbu, rumah bisa masuk ke dalam kolbu. Hanya itu. Jadi akhir zaman, ayo nikmati hidup akhir zaman, tapi jangan masukkan kenikmatan ke dalam ini. Itu aja, ya. Wallahu a'lam bishawab.